Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismayana dari semester 6C Institut Agama Islam Hamzah NU Lombok Timur, Fakultas Tarbiyah, jurusan Pendidikan Agama Islam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar Siswa kelas 11 melalui penerapan media audiovisual pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Athani Indonesia. Baik, yang kali ini saya akan membahas pendahuluan. Jadi pendahuluan terdiri dari 8 komponen. Yang pertama adalah latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi operasional, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Baiklah, pembahasan pertama adalah latar belakang masalah. Dalam proses belajar mengajar, yang perlu diperhatikan oleh seorang guru adalah bagaimana menciptakan lingkungan yang kondusif, menyenangkan, menggairahkan, menarik untuk belajar sehingga menghasilkan hasil belajar yang maksimal. Seiring dengan kemajuan teknologi yang mengglobal, telah berpengaruh dalam segala aspek kehidupan baik di bidang ekonomi, politik, kebudayaan seni, dan pendidikan, bahkan di dunia. Dunia pendidikan harus mengadakan inovasi yang positif untuk kemajuan pendidikan dan sekolah. Tidak hanya inovasi di bidang kurikulum, sarana dan prasarana, namun inovasi yang menyeluruh dengan menggunakan teknologi informasi dalam dunia pendidikan. Dalam proses belajar mengajar, untuk menyampaikan hal-hal yang bersifat konkret dan abstrak, tidak hanya mengandalkan beberapa metode yang sering dilakukan pada umumnya, seperti metode ceramah, modul, dan sebagainya. Tetapi dituntut juga adanya peran media yang dapat menyampaikan pesan yang ingin disampaikan oleh guru kepada siswa. Poin yang kedua adalah identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang pertama adalah media audiovisual belum dipandang sebagai bagian integral dari suatu sistem pengajaran dan hanya dipandang sebagai suatu media yang digunakan sewaktu-waktu saja. Guru belum menguasai penggunaan media audiovisual sehingga masih menggunakan media konvensional dalam pembelajaran. Penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran sangat berharga sekali. Bukan hanya untuk menggali fakta-fakta sejarah, akan tetapi untuk mengetahui prosedur memperoleh fakta-fakta sejarah tersebut. Audiovisual telah diterapkan, akan tetapi belum pada taraf yang ideal pada saat ini. Poin yang ketiga adalah batasan masalah. Batasan masalah yang pertama adalah peningkatan hasil belajar. Yang dimaksud di sini adalah pemahaman dan keaktifan siswa setelah melalui proses kegiatan belajar mengajar. Yang kedua adalah penggunaan media audiovisual. Yang dimaksud di sini adalah seperti laptop dan speaker. Poin yang keempat adalah rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana penerapan media audiovisual di Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Athani Indonesia. Yang kedua adalah seberapa besar peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Athani Indonesia. Yang ketiga adalah apakah ada pengaruh penggunaan media tersebut pada mata pelajaran SKI Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Athani Indonesia. Yang keempat adalah bagaimana hasil penerapan media pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Athani Indonesia.
Poin yang kelima adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan media audiovisual di Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Atsani Indonesia Selah. Yang kedua adalah untuk mengetahui seberapa besar peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam di Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Atsani Indonesia Selah. Yang ketiga adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan media audiovisual pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam di Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Atsani Indonesia Selah. Poin yang keenam adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada dua, yakni secara teoretis dan praktis. Yang pertama, manfaat penelitian secara teoretis, yakni penelitian ini dapat menambah hasanah keilmuan tentang pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, dan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya. Yang kedua, manfaat secara praktis. Yang pertama, bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kreasi baru dalam mengajar, dan diharapkan dapat memberikan informasi bagi para guru tentang cara memperoleh atau cara mempermudah siswa dalam pembelajaran. Yang kedua adalah bagi siswa, agar menyadari pentingnya penggunaan media audiovisual sebagai media yang membantu dalam memahami materi pelajaran serta dapat lebih memotivasi dirinya dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Manfaat bagi madrasah adalah dapat dijadikan sebagai bahan alternatif bagi madrasah dalam menerapkan media pembelajaran audiovisual guna meningkatkan hasil belajar siswa khususnya pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Yang keempat adalah bagi peneliti. Sebagai calon guru profesional, diharapkan agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan, pengalaman, dan wawasan. Poin yang ketujuh adalah definisi operasional. Yang pertama adalah peningkatan hasil belajar. Kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Yang kedua adalah media audiovisual. Dalam penelitian ini adalah pemanfaatan perantara untuk menyampaikan pesan atau informasi yang sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran agar mempermudah guru dalam menyampaikan materi. Yang ketiga adalah mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Adalah suatu mata pelajaran dalam proses pembelajarannya menanamkan pengetahuan, pemahaman, dan penghayatan tentang sejarah dan kebudayaan Islam dengan tujuan membekali peserta didik untuk membentuk kepribadian yang luhur. Yang keempat adalah Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Atsani adalah suatu yayasan yang memiliki dua lembaga pendidikan tingkat SMA dan SMP yang beralamat di Jalan Dusun Utama, Desa Sesela, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.